Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nak? Kalian sehat? Alhamdulillah jika kalian sehat. Jumpa lagi dengan Pak Adi. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran kedua. Anak-anak siap ya? Sebelumnya silahkan anak-anak persiapkan alat tulis dan buku anak-anak. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik anak-anak tahu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu memahami berbagai gerakan dalam permainan pinguin dan singa. Tujuan yang kedua, memahami perbedaan jenis kelamin. Tujuan yang ketiga yaitu memahami isi teks dongeng. Nah, sebelum ke pembelajaran, anak-anak pernah kan bermain bersama teman-teman? Nah, bermain itu lebih seru jika dilakukan bersama teman-teman. Kalau bermain sendiri kurang seru ya. Lebih baik bermain itu bersama dengan teman-teman. Salah satu permainan yang bisa dilakukan bersama teman-teman adalah permainan, kita lihat, permainan pinguin dan singa laut. Oke, ada yang pernah memainkan? Nah, permainan ini bisa dilakukan di kolam renang. Permainan ini dilaksanakan secara berkelompok. Oke, yaitu dengan cara satu anak menjadi pinguin, satu anak menjadi singa laut. Kemudian anak-anak yang lain menjadi penghalang atau menjadi pagar atau menjadi kurungan si pinguin. Pinguinnya nanti akan berada di tengah-tengah. Kemudian singa lautnya di luar lingkaran dan berusaha menangkap pinguin. Caranya yaitu dengan masuk menerobos anak-anak yang membentuk lingkaran. Gitu ya. Nah, sebelum melakukan permainan ini, alangkah baiknya anak-anak melakukan pemanasan. Oke, kenapa melakukan pemanasan? Iya, agar badan tidak cedera. Jadi sebelum melakukan permainan, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dalam permainan ini dituntut untuk selalu bekerja sama, bergotong royong. Anak-anak yang membentuk lingkaran akan bekerja sama melindungi anak yang berperan sebagai pinguin. Oke, itu adalah permainan pinguin dan singa laut. Nanti anak-anak bisa bermain dengan teman-teman. Nah, permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Nah, kalau di gambar tadi permainan dilakukan secara campuran antara putra dan putri. Namun, anak-anak bisa bermain kelompok putra dengan putra, kelompok putri dengan putri agar bermainnya lebih leluasa ya. Jadi kelompok putri bermain dengan kelompok putri, kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Jika dalam contoh gambar tadi permainannya secara campuran. Nah, berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, manusia itu dibagi menjadi dua ya nak. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, untuk anak-anak ada putra, ada putri. Nah, coba dari teman-teman Siti ini, ada berapa ini teman-teman Siti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 teman Siti. Ada Siti sendiri, kemudian ada Edo, ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Budi, ada Ita, ada Aldo, ada Reno, ada Ayu. Anak-anak mengelompokkan mana yang termasuk putra, mana yang termasuk putri. Siapa yang bisa 7 jari? Oke, kelompok putra dulu. Kelompok putra siapa? Iya, Edo, benar. Selain Edo ada Beni, kemudian Budi, lalu Aldo dan Reno. Jadi ada 5 anak di kelompok putra, yaitu Edo, Beni, Budi, Aldo dan Reno. Sekarang kelompok putri, iya Siti. Kemudian Dayu, Lani, Ita dan Ayu. Ada 5. Jadi ada 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Ada 5 putra dan 5 putri. Kalau anak-anak termasuk yang putra atau putri?
Iya, anak-anak bisa menjawab sendiri apakah kamu termasuk kelompok putra atau kelompok putri. Paham ya nak? Bisa membedakan antara kelompok putra dan putri. Oke, setelah bermain pinguin dan singa laut, sekarang Pak Adi punya sebuah dongeng. Dongeng tentang Kiki dan Kiku. Anak-anak mau mendengar dongengnya? Oke, Pak Adi akan membacakan sebuah dongeng dengan judul Kiki dan Kiku. Anak-anak perhatikan ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petak, petak. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Itu nak cerita tentang Kiki dan Kiku ya. Jadi nak, dari cerita tersebut anak-anak bisa mencontoh si Kiki. Harus rajin bangun pagi. Siapa yang suka bangun pagi? Tunjuk jari. Ya pinter. Kalau bangun jangan siang ya nak, bangun pagi. Setelah bangun pagi segera ambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Setelah itu baru berolahraga agar badan sehat seperti Kiki. Oke nak, kita lanjut. Nah, dari cerita tadi Pak Adi punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang sering bangun pagi? Siapa yang bisa tunjuk jari? Siapa? Iya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Kiki. Pinter. Nomor 2, siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi adalah Kiku. Oke, jadi kalian harus mencontoh si Kiki ya. Rajin bangun pagi kemudian berolahraga agar badan menjadi sehat dan kuat. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi?
Ayo kita lihat. Nah, berolahraga. Kiki bangun pagi kemudian berolahraga. Tadi terbang dari dahan ke dahan. Oke, nomor 4. Apa akibat dari tidak bangun pagi? Loh, akibatnya apa kalau tidak bangun pagi seperti Kiku? Akibatnya badan menjadi sakit. Kenapa badan menjadi sakit? Karena tidak pernah berolahraga. Nah, gitu kan? Nomor 5. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Apa manfaat bangun pagi? Badan menjadi sehat. Iya, karena ketika bangun pagi kita dapat menghirup udara yang masih segar. Selain itu, si Kiki tadi juga berolahraga pagi sehingga badannya menjadi sehat. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Bagaimana tadi sikap Bu Ayam? Nah, bersahabat, mencari makan bersama-sama. Itu ya nak, pelajaran kita hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang bermain pinguin dan singa laut. Caranya tadi udah. Kemudian anak-anak juga sudah bisa mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, siapa yang putra, siapa yang putri. Yang terakhir, jadi anak-anak sudah bersama-sama mengerjakan pertanyaan sesuai dengan dongeng. Paham ya nak? Oke, itu saja dari Pak Adi hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Itu ya, rajin belajar ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.